jemaat yang dikasihi Tuhan, ya sungguh kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi kebenarannya, kita merupakan orang-orang yang sangat senantiasa rindu, ya sangat rindu untuk mendengar suara Tuhan. Tapi bukan saking rindunya terus kita nunggu dia datang di kamar, ya kan, bisikin kita atau kasih mimpi, penglihatan. Wah, ini namanya wahyu liar ini. Kita merindukan suara Tuhan yang bisa kita dengarkan lewat apa? Lewat baca Alkitab firman Tuhan atau lewat perenungan ya firman Tuhan. Ya, ini satu bagian ungkapan isi hati dari semua orang yang ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang untuk kita semuanya. Apa kabar jemaat? Ya, puji Tuhan kalau semuanya sudah ada dalam keadaan baik ya, dan hari ini kita bersyukur ada Ibu Servius yang sudah boleh bersama-sama dengan kita, dan ini satu sukacita tentunya untuk kita semuanya ya, boleh kembali melihat Ibu ada bersama-sama dengan kita dengan sebagaimana adanya sekarang, dan harapannya keadaan Ibu semakin sehat ya. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempelajari satu bagian firman Tuhan yang sangat penting, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Dan saya ingin mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yesaya pasal yang ke-1. Pasal 6 maksudnya, pasal 6, Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, ayat 1. Pasal 6 ayat 1. Yesaya pasal 6, kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya pasal 6 ayat 1 hingga ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan jemaat bisa mengikuti dengan suara yang pelan. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini,
Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Dan Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tidak berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Oke, sejauh sana pembacaan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih karena dengan firman-Mu, meskipun sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, tapi itu sungguh sangat bermanfaat, sangat efektif untuk kami sampai saat ini, dan bahkan sampai para generasi kami selanjutnya. Firman-Mu tetap sangat bermanfaat, sangat indah, dan sangat berharga, bernilai Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkannya, kami mau mempelajarinya, agar kami bisa menikmati keindahan, kekayaan, kebaikan dari apa yang Tuhan catatkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mohon hikmat pengertian daripada Tuhan, agar kami bisa pakai itu untuk memahami isi firman-Mu, dan bahkan kemampuan agar kami nantinya bisa melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah kisah tentang pemanggilannya siapa? Yesaya. Yesaya dipanggil dan dia diutus untuk menyampaikan satu pesan kepada orang Israel. Dan ini sungguh menarik. Ini dikasih pesan, ya, kalau kita di sini ya, katanya dari ayat 9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh. Wah, disuruh dengar, tapi apa? Tetapi mengerti jangan. Wah, menarik kan? Coba bayangkan kalau kita pergi beritakan Injil kita. Kamu dengar Injil ya, baik-baik ya, tapi kamu jangan mengerti ya. Menarik ini ya. Ya, ini sungguh hal yang menarik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap jangan, katanya. Wah, bayangin orang sudah melototin ini, berarti dia melototin ya. Ditanya apa yang dia nggak tahu. Kalau maksudnya kita telan bulat-bulat ya apa yang disampaikan di sini ya. Nah, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Jadi sebenarnya jemaat yang dikasihi itu, ini Yesaya ya, dipilih Tuhan, diutus oleh Tuhan, atau di sini dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan satu berita, satu pesan, satu peringatan kepada bangsa Israel di tengah-tengah kebobrokan bangsa itu. Di saat bangsa itu betul-betul di mata Tuhan, wah, ini sudah keterlaluan ini. Dan ya, kita sudah bahas tadi dalam pembahasan sekolah minggu dewasa kita, bahwa Yesus saja ketika datang di dunia sebagai manusia 100%, dia adalah manusia yang juga adalah Allah 100%. Dan dengan kealahannya itu, dia tahu, iya kan, kita sudah bahas tadi, dia tahu bahwa katanya banyak mereka yang percaya kepada dia, ya, percaya.
tetapi dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Alasannya apa? Karena Tuhan tahu apa isi hati mereka. Tuhan tahu isi hati mereka. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Yesaya pergi diperintahkan Tuhan untuk memberitakan tentang pesan kepada mereka, pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi dengan kemahatauan Tuhan, bahkan Tuhan sudah kasih tahu dari awal bahwa mereka ini sebenarnya tidak bisa percaya. Mereka tidak mau dengar sebenarnya Yesaya. Ya, oke, mereka bisa iya, tapi hati mereka tidak benar. Nah, ini maksud firman Tuhan ini sebenarnya. Ya. Jadi, ya sama dengan kita ngomong ke orang kan, iya, oke, iya, baik. Tapi yang dibuat lain gitu kan. Ya kita bisa temui ya. Kita pernah temui kan orang seperti itu kan. Kita ngomong, boleh tak kamu bikin ini. Oh iya, pasti iya. Pas kita gimana udah kan? Enggak, katanya. Terus dia iya, apanya yang dia iyakan gitu kan? Ya karena memang sebenarnya dia enggak mau bikin gitu. Jadi jemaat yang dikatakan, kenapa? Ya karena hatinya lagi enggak benar. Hatinya enggak benar. Hari ini kita sering habis seminar, habis blog kelas, atau habis kita share dengan orang gitu kan, habis beritakan Injil. Gimana? Kamu yakin nggak? Kamu sudah yakin ini benar ya? Ini benar. Ya ini yang paling benar katanya. Wah. Tapi giliran ini ternyata enggak ada ini. Ini hanya di mulut. Enggak didasarkan pada hati, dari hati. Dan ya kita bisa tahu isi hati seseorang itu dari apa yang dia ungkapkan atau dari apa yang dia lakukan. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu dari kita. Sebelum seorang itu ngomong, sebelum seorang itu bahkan menggerakkan bola matanya, Tuhan sudah tahu. Dan inilah yang terjadi. Bahwa bangsa Israel yang di saat di zamannya Yesaya ini, Tuhan lihat mereka, hati mereka begitu menentang Tuhan. Sampai Tuhan bilang ini dibinasakan supaya timbul tunas yang baru. Nah, sebenarnya ini Tuhan sudah pernah lakukan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Seharusnya mereka tidak perlu melewati sampai berpuluh-puluh tahun perjalanan. Ya. Tetapi Tuhan karena Tuhan ingin uji mereka, dan kita baca tadi di Keluaran, bayangkan mereka sudah menikmati kasih karunia Tuhan dengan sungguh luar biasa. Coba bayangkan, serta sudah mengalami kesusahan, mereka bilang, coba kami dibiarkan saja mati di tanah Kanaan, di tanah Mesir. Meskipun mati tapi kami makan daging katanya. Coba bayangkan. Bersungut-sungut. Tapi Tuhan bilang, nah, makanya generasi yang sekarang ini dibuatlah berputar-putar di padang gurun semuanya supaya habis yang hatinya tidak benar ini, yang tegar tengkuk ini habis semuanya, yang masuk tanah Kanaan yang sudah order deal-nya yang baru. Nah, yang lama ini mungkin karena sudah di bore up, kalau istilah dalam dunia mekanik mesin, di bore up, dibalikan standar udah nggak bisa. Udah nggak bisa normal lagi ini. Sudah. Supaya yang masuk tanah Kanaan ini yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita lihat di sini. Bahwa ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, sebenarnya saya sudah singgung tadi, yaitu ada kesadaran akan Allah. Kesadaran akan Allah. Saudara, banyak orang yang jauh dari hadapan persekutuan dengan Allah. Jauh. Dan Yesaya ternyata sebagai pribadi yang di sini dipakai oleh Tuhan. Kita baca dia dipakai oleh Tuhan.
Yesaya mewakili orang yang memiliki kesadaran tentang Allah. Di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah cuek, masa bodoh dengan hal rohani, ya tidak mau tahu tentang betapa luar biasanya Yehova yang sudah membawa mereka, ya kan? Menyelamatkan mereka, memelihara mereka. Mereka masa bodoh, ternyata masih ada seorang Yesaya yang menyadari tentang adanya Allah yang luar biasa. Dan saudara, coba kita baca di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat ke-18. Di sana dikatakan, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah saudara, banyak orang yang tidak seperti Yesaya. Yesaya meskipun dia hidup di tengah-tengah bangsa yang bisa dikatakan melupakan Allah mereka, tidak mau tahu tentang Allah yang benar, tetapi Yesaya lari sendiri. Dia berbeda. Dia begitu meresponi, dia begitu sadar tentang adanya Allah yang benar. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini yang justru kita temukan adalah sebaliknya. Ada begitu banyak orang yang berpikir tentang Allah itu, ada Tuhan, ada Allah. Oke lah, banyak orang hari ini ya, kalau kayak di Sulawesi Utara dikenal dengan 10.000 apa 1.000 gereja sih istilahnya, Kota Manado 1.000 gereja ya. Berarti kan seharusnya orang Kristen banyak. Orang Kristen banyak berarti seharusnya orang yang berpikir tentang Allah itu banyak gitu kan. Ya banyak berpikir tentang Yesus harusnya banyak ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita temukan ternyata bertolak belakang. Realitanya ternyata berbeda. Masa sih Pak? Kan mereka sebut-sebut Yesus. Ya oke lah kita bilang. Tetapi itu bersifat abstrak. Tidak jelas. Tidak jelas. Bersifat abstrak. Ya, abstrak. Ya kalau kita sering nonton ini kan, kalau suatu gambar yang abstrak, biasanya orang berbeda bisa melihat ini, oh ini gambar yang berbeda. Ini gambar orang kayaknya. Oh bukan, itu dogi kayaknya. Abstrak, tidak jelas. Tidak jelas. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika kita berbicara tentang Allah yang jelas, ya kan? Allah yang jelas, ya kan, Alkitab sampaikan dalam Alkitab Allah itu jelas. Jelas, tidak abstrak. Dia jelas. Dan kita mau sampaikan tentang Allah yang jelas ini menurut firman Tuhan, menurut firman-Nya. Malah kita dianggap aneh. Kita dilihat sebagai orang yang mau aneh sendiri gitu. Seolah lah, kayaknya kamu saja yang paling tahu tentang Allah lah, dan sebagainya. Kita dilihat sebagai orang-orang yang aneh. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan terkikis oleh itu. Mari kita belajar dari kehidupan Yesaya. Di tengah-tengah orang yang mungkin masih ada berpikir tentang Allah tapi abstrak. Tapi Yesaya tidak demikian. Yesaya tidak demikian. Dia melihat Allah adalah pribadi yang jelas. Dan dia melihat ini adalah pribadi yang sangat penting dalam hidupnya. Sangat penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga. Ayat 11.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita bisa melihat mengapa mereka di luar sana begitu terlihat oke, mereka berpikir tentang Allah, tentang Tuhan, tapi abstrak. Ya karena mereka masih ada dalam lingkup kuasa dosa. Ini alasannya. Dan mengapa bagi kita ini sangat penting ketika kita melihat Allah itu nyata? Karena ini membuktikan bahwa saya berbeda dengan mereka. Kalau mereka melihat Allah secara abstrak tidak jelas, karena mereka masih hidup di dalam dosa. Tetapi bagi saya Allah itu adalah suatu pribadi yang jelas dan sangat penting dalam hidup saya. Karena saya sudah ada di dalam kebenaran. Saya tahu dosa saya sudah diselesaikan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi bagi mereka, karena mereka masih ada di dalam kuasa dosa, dosa mereka belum terhitung diselesaikan. Mengapa? Karena mereka masih dibutakan oleh dosa. Mereka masih di luar Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka berkata, saya mengenal Allah, ini masih abstrak. Masih abstrak. Dan bahkan sebenarnya, sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga mereka yang demikian ada orang-orang yang terlihat mereka belajar tentang Injil, mereka baca Alkitab, mereka dengar khotbah, mereka bahkan khotbah menyampaikan firman Tuhan. Ya sepintas. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di dalam kebenaran bisa melihat bahwa pengenalan yang abstrak melahirkan satu penyampaian bersifat abstrak juga. Kalau jemaat ini jemaat bisa ya mungkin sudah sering dengar menghadiri acara-acara tertentu yang di mana pengkhotbahnya dari mana gitu, dan Anda bisa menilai kebenaran yang mereka sampaikan itu seperti apa. Oh saudara yang dikasihi, ini bukan untuk sok-sokan, bukan. Yang bicara sok-sokan adalah mereka yang saya katakan melihat aneh ketika kita berbicara tentang kebenaran, tentang Allah yang jelas. Tetapi bagi kita, ini hanya sekedar ingin mengungkapkan satu kebenaran. Itu realita yang kita temukan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga sebenarnya yang terjadi adalah mereka hanya membuktikan bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesaya. Sudah dikasih dengar tentang berita Injil. Tetapi apa kata firman Tuhan? Di sini mengerti jangan. Sudah dikasih lihat tentang betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan. Tapi apa firman Tuhan? Menanggap jangan. Kenapa? Karena hati mereka sebenarnya bukan untuk mau cari kebenaran. Hati mereka sebenarnya bukan untuk mengenal Tuhan. Hati mereka justru lebih condong kepada hal-hal yang lain. Ya, kita tidak tahu. Bisa jadi seperti yang terjadi pada kisah tadi dalam surat Yohanes, Injil Yohanes. Mau jadikan tempat mereka kumpul itu untuk mendapatkan keuntungan materi. Sehingga masa bodoh dengan kebenaran, masa bodoh dengan Allah. Sudah dengar, kalau saya ikut itu nanti rugi nih. Ya, deposit saya
Nggak dapat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya mereka menjadi orang Kristen yang abstrak, pengenalan tentang firman Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini yang kita terus kumandangkan, bahwa di tempat kita tidak ingin ada orang yang seperti itu. Amin. Oh, jangan sampai sia-sia. Anda sudah datang sampai bertahun-tahun duduk dengan setia tiap minggu, tiap Rabu, ya kan? Dan pengenalanmu tentang Tuhan masih abstrak. Saya katakan, Anda berarti membuang waktumu dengan sia-sia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan mereka yang seperti ini biasanya akan melihat bahwa oke, perbedaan itu tidak masalah, toh sama-sama sebut Yesus. Kenapa? Ya karena dia tidak mengerti, tidak melihat dengan jelas. Tidak melihat dengan jelas. Dia anggap bahwa pandangan mereka di sebelah sama dengan pandangan dia, abstrak. Tentang kebenaran, tentang Allah. Nah, kalau kita yang mampu melihat warna dengan benar, dengan baik, maka kita bisa lihat mana yang full color dan mana yang hitam putih. Betul? Ya. Bisa lihat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa berkata bahwa yang hitam putih ada warna merah di situ. Tidak apa-apa, sama. Oh, kita bilang beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita mari memposisikan seperti Yesaya, yang mau menjadi orang yang mengenal Allah itu dengan jelas, mengenal kebenarannya dengan jelas, ya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan dengan efektif dan sekaligus, ya saya sudah berulang sampaikan ini, sekaligus untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang sudah dilahir barukan. Ya. Hanya orang yang lahir baru, hanya orang yang betul-betul sudah diselamatkan, yang bisa melihat semua kekacauan yang ada di luar sana. Kalau Anda bisa melihat, hanya bisa melihat bahwa semuanya masih sama, wow, sebenarnya Anda belum mengerti kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk bisa melihat itu, Anda perlu datang kepada Yesus Kristus. Anda perlu mengerti kebenaran, dan setelah mengerti kebenaran, Anda perlu menerima kebenaran itu menjadi bagian dalam hidupmu. Anda perlu mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa. Saya adalah orang berdosa, Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan saya akan binasa. Tanpa Engkau mati di atas kayu salib, saya akan mati karena dosa saya. Dan seharusnya Anda menyadari itu dengan sangat. Sehingga Anda adalah orang yang paling pertama sebisa mungkin mau datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyelamatkan saya. Engkau telah menggantikan saya di atas kayu salib untuk dihukumkan, dan bahkan Engkau telah memberikan hidupmu sebagai anak Allah, sebagai orang kudus, sebagai orang benar kepada saya, sehingga saya menjadi orang kudus, orang yang dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan untuk sebab itu, untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk menghormati kebaikan-Mu Tuhan, saya janji untuk hidup bagi Tuhan. Dan Anda menjadi orang yang bisa melihat dengan jelas semua warna yang tidak jelas di luar sana. Tapi firman Tuhan bilang apa? Manusia rohani menilai segala sesuatu. Ya, menilai segala sesuatu. Kita bisa
Ya mungkin di sini tidak semuanya jago masak. Ya, tetapi terlebih tentang hal rohani, kita adalah orang yang paling bisa menilai mana yang beres dan mana yang tidak beres. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berawal dari mana? Berawal dari adanya kesadaran tentang Allah yang benar, dan adanya kesadaran bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang menyampaikan kebenaran. Itu bukan yang bersifat abstrak, kebenaran yang jelas, kebenaran yang pasti, kebenaran yang absolut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kebenaran absolut itu, kalau dia A, berarti A. Tidak mungkin A minus. Kalau A minus, berarti itu bukan kebenaran. Saudara yang dikasihi, maksudnya saya ingin sampaikan, karena ada orang yang mau coba-coba tentang Injil yang benar, ya kan? Pak, masa orang masuk surga hanya perlu percaya dan bertobat? Percaya Yesus sudah menggantikan dia untuk dihukumkan dan janji untuk meninggalkan semua cara hidupnya yang lama, bertobat. Masa sesederhana itu? Kan kebenaran juga firman Tuhan berkata bahwa perlu rajin, ya kan? Perlu berbuat baik, kasih. Masa itu tidak ada andil untuk masuk surga? Sebenarnya memang tidak ada andil. Ya. Tapi saya tidak berkata bahwa itu bukan kebenaran, bahwa Tuhan menyuruh orang untuk berbuat kasih. Tetapi dalam hal keselamatan, kebenaran absolutnya adalah orang diselamatkan karena kasih karunia. Tidak boleh ditambah dengan yang lain atau dikurangi. Saudara. Dan ini adalah harga mati. Dan hanya orang yang betul-betul mengerti kebenaran yang bisa menerima itu. Bahwa ternyata untuk masuk surga hanya sesederhana itu. Semudah itu. Tetapi dalam realitanya justru karena saking mudahnya, saking orang ada bilang gampangnya gitu kan, ya, terlalu gampang, sampai ada orang yang, banyak orang yang tidak bisa datang kepada Yesus. Apalagi, ya bukan lagi saya juga hidup di Manado, orang Manado. Yang Manado ini sampai di luar sana terkenal dengan ini moto hidup yang ya hura-hura gitu kan. Sulit untuk terima. Waduh, masa saya tidak punya andil? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi orang yang mengenal Allah, memiliki kesadaran tentang pengenalan akan Allah, adalah orang yang bisa melihat itu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ya jelas adanya kesadaran tentang Allah. Nah, setelah adanya kesadaran tentang Allah ini, menyadari bahwa Allah yang benar adalah Allah yang maha kasih. Ya, kita sudah bahas minggu kemarin. Dia selain Allah yang maha kasih adalah Allah yang maha murka. Dia adalah api yang menghanguskan, kata firman Tuhan. Nah, ini bisa kita tahu kalau kita menyadari tentang adanya Allah dan menyadari tentang hidup. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang menjadi sifatnya, apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Dan dengan itu semua, maka kita akan menyadari tentang pentingnya keinsafan akan dosa. Keinsafan akan dosa. Wah, Yesaya sebenarnya dia sadar akan hal itu. Dia sadar akan hal itu. Sampai dia bilang, waduh, siapa saya ini Tuhan? Ya. Dia tahu, dia sadar tentang adanya Allah yang luar biasa. Dan karena dia tahu tentang pribadi yang luar biasa itu, maka dia tahu konsekuensinya kalau
kalau dikaitkan dengan hidupnya. Wah Tuhan, siapa saya ini? Dan yang luar biasanya adalah Yesaya. Dengan demikian dia menyadari dia adalah orang yang berdosa. Dia adalah orang yang sebenarnya tidak layak. Ya kan, di hadapan Tuhan. Dan itu membuat justru menjadikan dia orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menyadari ya, meskipun dia sadar bahwa dia adalah orang yang tidak layak, dengan kesadaran itu membuat dia di hadapan Tuhan justru menjadi orang yang dilayakkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat kita akan berhadapan dengan Allah. Dia akan menghakimi saya dan saudara atas dosa, ya. Dan oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, cara satu-satunya untuk menyelesaikan dosa, kata firman Tuhan, adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Dengan menggantikan manusia berdosa. Supaya manusia berdosa bisa bersih, tidak ada cara lain. Ya, cara lainnya apa? Selain Tuhan Yesus mati, orang itu harus mati. Ya, artinya untuk orang itu bisa ini karena penghukuman dosa ialah maut. Nah, untuk dosanya ini ya dia mati, tapi sayangnya dia tidak selamat. Nah, itu masalahnya. Karena upah dosa ialah maut. Nah, supaya dosa itu bersih dan orang itu selamat, maka Tuhan mengutus Tuhan Yesus. Begitu. Nah, Tuhan Yesus diutus untuk menggantikan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus diutus, dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Dengan kematiannya di atas kayu salib, semua orang berdosa dibersihkan seharusnya dari dosanya. Dan itu teraplikasi ketika seorang itu menyatakan bahwa Yesus betul-betul sudah mati bagi dia dan dia hidup bagi Yesus. Penyelesaian dosa teraplikasi bagi dia. Dan setelah penyelesaian dosa itu teraplikasi bagi dia, dia disucikan di hadapan Allah Bapa karena kesuciannya Yesus. Iya kan? Dan Tuhan ingin berita ini disampaikan, diteruskan. Dan mari sekali lagi kita kembali mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesaya. Siapa Tuhan? Aku ini. Wah, Tuhan lihat ini hati Yesaya benar. Dan akhirnya Tuhan ya mungkin sedikit ngetes. Siapa yang akan kuutus? Yesaya bilang, Tuhan, ini aku. Utus. Wow. Saudara, jemaat di tempat ini, kalau Tuhan berseru gimana jawab? Sama dengan Yesaya atau gimana? Amin. Wah. Ini Tuhan, utuslah aku. Saya utusannya grafik. Utusan Tuhan lewat grafik. Tuhan bisa mengutus siapa saja untuk memberitakan Injil. Saya hanya dikasih jabatan oleh jemaat grafik sebagai penginjil. Tetapi untuk dari Tuhan bukan hanya bisa pakai saya. Tuhan bisa pakai semua jemaat. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya ingin sampaikan, Anda perlu menjadi orang yang pengenalan tentang Allah itu jangan abstrak. Betul-betul jelas. Supaya ketika Anda dengan keberanian datang, Tuhan ini aku, utuslah aku. Anda pergi dengan kebenaran yang tidak bersifat abstrak. Anda pergi dengan kebenaran yang jelas. Sehingga orang yang mendengar kebenaran yang Anda sampaikan, dia mendengar dengan jelas juga. Dan dia bisa diselamatkan.
kita untuk menjadikan semua orang yang ada di dalam kebenaran, yang cinta kebenaran itu memiliki pengenalan yang jelas. Di tengah-tengah jemaat kita yang begitu kecil ini, kita berusaha semaksimal mungkin, segala upaya, ya kita adakan seminar, kita buat blog kelas, ya ini tanggal 18-19 Agustus di Manado. Bulan Agustus September nanti ada National Hoops. Dan tanggal 15-16-nya di Tahuna seminarnya Agustus. Jadi nanti Pak Suhento datang dari Jakarta hari Minggu. Ya, tanggal berapa itu sebelum tanggal 15? Ya, tanggal 14 kayaknya. 14 apa 13 itu hari Minggu. Itu datang sampai di sini siang. Ya, malamnya langsung berangkat ke Tahuna. Ya, besoknya seminar dari sana sampai lusa selesai seminar sore, malamnya langsung berangkat ke Manado. Tanggal 17 di Manado, tanggal 18-nya seminar di sini sampai tanggal 19. Tanggal 20-nya kita kebaktian bersama. Wow, kita dengan kalau ini capek sekali dan lain sebagainya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa kita lakukan itu semua? Supaya banyak orang bisa mengenal kebenaran dengan jelas dan mereka diselamatkan. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau kita di sini semuanya ditanya siapa yang akan kuutus. Si dia aja Pak. Saya mah sini aja Pak. Wah, ini tidak bisa terjadi. Oke, bukan kita yang ngomong di sana, tapi kita bisa mengambil bagian. Dengan Tuhan utus aku, tapi saya tidak jadi mulut. Saya bisa jadi tangan dan kaki dan lain sebagainya yang lain. Amin. Dan kita akan menjadi alat Tuhan dengan luar biasa. Dan kalau ini terjadi sebagai satu jemaat, berarti kita betul-betul menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya sebagai seorang individu, tetapi kita di sini sebagai satu jemaat lokal. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, itu tidak bisa terjadi kalau pengenalan tentang Allah kita itu abstrak. Orang tidak bisa mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan mungkin materinya, mengorbankan semua hal yang lain kalau dia belum betul-betul mengenal kebenaran. Kenapa? Mungkin dia bisa saja berpikir, ngapain saya susah untuk itu, untuk hal yang saya sendiri tidak paham gitu. Tetapi ketika ada orang yang mengerti kebenaran dengan sedemikian rupa, dia paling tahu bukan hanya tenaga materi dan lain sebagainya waktunya, bahkan hidupnya itu pun seharusnya dia persembahkan untuk Tuhan. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut apa yang kita sudah agendakan supaya bisa berjalan dengan baik dan bisa menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Dan ada orang yang boleh diselamatkan. Dan ini bisa terjadi kalau semua yang ada di sini, duduk di sini, berdiri di dalam kebenaran, mengambil keputusan bahwa saya adalah orang berdosa yang harusnya mati di atas kayu salib, tetapi saya telah diselamatkan oleh Yesus dengan pengorbanannya. Dan saya mau janji untuk hidup bagi Tuhan. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidupnya Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Sebelum Anda keluar bersaksi, Anda perlu nyatakan imanmu di hadapan jemaat. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Anda menyatakan iman di hadapan jemaat, dan Tuhan pasti akan lihat. Dan semua jemaat menjadi saksi
Oleh sebab itu di tempat kita juga tidak sembarang kita baptis orang, kita hitung orang itu jadi jemaat. Perlu ada pernyataan iman supaya semua yang lainnya menjadi saksi hidup. CCTV berjalan. Ya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti contoh teladan dari kehidupan Yesaya, dan jangan sampai kita jatuh dalam kehidupan seperti orang-orang yang hidup di zaman Yesaya. Amin. Yang hanya bisa mendengar, tapi tak bisa mengerti karena hatinya sedang dikuasai dosa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami, berkati kami dengan hikmat dan juga keberanian untuk mau mengambil keputusan, melangkah untuk sepenuhnya berpihak kepada kebenaran, karena dengan itu kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipakai Tuhan yang luar biasa untuk menuntun jiwa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri.